Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Salma Putri dengan NIM 666-12-4004, mata kuliah Manajemen Strategi dan dosen pengampu Dr. Ayuning Budiati, MPPM. Oke, di sini saya akan memaparkan materi terkait analisis saya di instansi pemerintahan berupa analisis strategi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dengan menganalisis berupa matriks SWOT, IPAS, EVAS, kuadran, implementasi, dan evaluasi atau BSC. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu visi misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Visi yang dimiliki DLH Kota Serang yaitu bersama menjaga kualitas lingkungan hidup Kota Serang. Dan misi yang dimiliki DLH ada 3. Pertama, yaitu meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas BLHD. 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Ketiga, meningkatkan kemampuan, kesadaran, kepedulian, dan partisipasi para pemangku kepentingan terhadap fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kapasitas Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 2. Membaiknya performa kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui peningkatan sinergitas dan efektivitas program pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh lintas pemangku kepentingan. Ketiga, membaiknya performa kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui implementasi perilaku masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang sadar, peduli akan keberlangsungan lingkungan hidup. Selanjutnya kita masuk dalam sasaran yang dimiliki DLH. Memiliki 3 sasaran, yaitu 1. Terukurnya kinerja BLHD Kota Serang melalui sistem yang regulatif yang bersifat nasional. 2. Terwujudnya peningkatan penataan dan penegakan hukum lingkungan. 3. Meningkatnya komitmen para pengambil kebijakan untuk menjadikan urusan lingkungan hidup sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Selanjutnya, faktor internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang dapat terlihat menjadi 6 aspek. Pertama, yaitu main atau sumber daya manusia. DLH Kota Serang memiliki pegawai ASN dan non-ASN yang bertugas di bidang kebersihan, persampahan, dan pengawasan lingkungan. SDM cukup berpengalaman, tetapi jumlah petugas di lapangan masih kurang dibandingkan luas wilayah dan volume sampah yang tinggi di Kota Serang. 2. Money atau keuangan. Anggaran berasal dari APBD dan bantuan provinsi, dana difokuskan untuk operasional kebersihan dan TPA Ciliwung, namun keterbatasan anggaran membuat beberapa program lingkungan belum berjalan secara maksimal. Ketiga, mesin, yaitu DLH memiliki truk sampah, kontainer, dan alat berat di TPA. Sebagian peralatan sudah tua dan sering rusak, sehingga efisiensi pengangkutan sampah masih rendah. Keempat, material atau sarana dan prasarana. Memiliki TPA Ciliwung, TPS di beberapa kecamatan, dan gerobak sampah. Fasilitas sudah ada, tetapi masih kurang untuk menampung seluruh sampah di Kota Serang yang terus meningkat. Kelima, market atau kemitraan. DLH menjalin kerjasama dengan pihak swasta, komunitas, dan sekolah untuk kegiatan kebersihan. Meski begitu, walaupun kolaborasi dengan industri swasta atau industri lainnya masih terbatas. Dan yang keenam, metode kerja. DLH menerapkan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA serta mendorong program 3R, Reduce, Reuse, Recycle, dan Bank Sampah. Namun koordinasi antar bidang dan partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan faktor eksternal Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang dapat terlihat menjadi 8 aspek. Yang pertama yaitu ekonomi. Aktivitas ekonomi dan perdagangan yang meningkat menambah volume sampah. Potensi daur ulang belum dimanfaatkan secara maksimal. 2. Sosial. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan masih rendah, terutama dalam memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, politik dan pemerintah. DLH berada di bawah naungan pemerintah Kota Serang dan mengikuti kebijakan nasional seperti UU Nomor 18 Tahun 2008. Dukungan politik ini cukup baik, tetapi pergantian pimpinan sering mengubah prioritas program. Keempat, budaya dan demografis. Kebiasaan membuang sampah sembarangan di pasar, di jalan, di sekolah, di sungai masih umum terjadi. Pertumbuhan penduduk meningkatkan beban pengelolaan sampah setiap bulan dan setiap tahunnya. Yang kelima, hukum dan regulasi. DLH berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah. Namun, penegakan aturan terkait kebersihan masih lemah. Keenam, iklim dan cuaca. Curah hujan tinggi menyebabkan penumpukan sampah dan risiko banjir. DLH juga menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas air dan udara di Kota Serang. Ketujuh, teknologi dan media.
Pemanfaatan media sosial untuk edukasi lingkungan sudah tersedia dan sudah terlaksana, tetapi penggunaan teknologi digital untuk pelaporan dan pengawasan masih minim dan masih lemah. Dan kedelapan, bisnis dan industri. Kegiatan industri di Kota Serang menghasilkan limbah padat dan cair. Selain itu, adanya transfer melalui Kota Cilegon yang terbawa hingga di Kota Serang juga. Tahap pengawasan sudah dilakukan dan dilaksanakan, tetapi dalam kerjasama CSR, lingkungan masih sedikit dan masih minim. Berikut tabel pemaparan hasil analisis terkait IFAS di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Dan tabel selanjutnya yaitu pemaparan analisis terkait EFAS Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Selanjutnya pemaparan terkait dengan gambar matriks SWOT dari total IFAS maupun EFAS digabung dan menghasilkan total IFAS sebesar 0,52 dan total EFAS sebesar min 0,61. Kita dapat melihat dalam tabel kuadran ini masuk dalam kuadran 4 atau diversifikasi. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan strategi WT yang dapat diberikan 4 strategi. Pertama, yaitu memanfaatkan kerjasama dengan komunitas lingkungan di Kota Serang untuk mengatasi ancaman budaya buang sampah sembarangan dengan cara membuat patroli kebersihan berbasis warga. 2. Mengoptimalkan petugas DLH Kota Serang yang bekerja di lapangan untuk mengurangi ancaman banjir akibat sampah yang meningkat dengan cara membersihkan saluran air secara rutin. Ketiga, mendorong komunitas yang aktif dalam kegiatan lingkungan di Kota Serang untuk menghadapi ancaman meningkatnya sampah rumah tangga dengan cara membuat kampanye pemilihan sampah atau pupuk kompos dalam tingkat RT dan RW. 4. Memanfaatkan kerjasama dengan PT WPLI untuk menghadapi ancaman limbah B3 dengan cara mengadakan edukasi dan pengawasan bersama ke titik industri yang berpotensi menghasilkan limbah yang berbahaya. Adapun penerapan prinsip-prinsip implementasi manajemen strategi menurut Gertz Boyne tahun 2001 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang terbagi menjadi 3. Penerapan implementasi ini dapat dilihat dari kejelasan tujuan, komitmen organisasi terhadap strategi, dan ketersediaan sumber daya. Pertama, yaitu kejelasan tujuan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menetapkan visi, yaitu menjadikan Kota Serang sebagai kota yang bersih, hijau, dan berkelanjutan dengan pengelolaan lingkungan yang hidup dan optimal. Misi dan tujuan yang spesifik meliputi peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah, menjaga kualitas udara dan air, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, terutama sampah. Tujuan ini dijabarkan dalam program prioritas seperti pengelolaan sampah dan limbah melalui sistem daur ulang dan pemanfaatan energi, serta kampanye edukasi lingkungan di masyarakat. Kedua, komitmen organisasi terhadap strategi. Komitmen organisasi DLH Kota Serang terhadap strategi kerjasama dengan PT PLN dan PT WPLI diwujudkan melalui upaya-upaya seperti penegakan kebijakan lingkungan, pengawasan dan evaluasi program, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk memastikan implementasi yang efektif. DLH akan membuat kebijakan yang mendukung program kerjasama ini seperti peraturan terkait emisi, limbah, dan standar lingkungan lainnya, serta memastikan kepatuhan PT PLN dan PT WPLI melalui sanksi jika terjadi sebuah pelanggaran. Melakukan evaluasi program kerja secara berkala untuk mengukur keberhasilan dan dampak program terhadap lingkungan seperti penurunan emisi atau peningkatan kualitas air, memberikan pelatihan dan pembinaan kepada staf DLH dan staf perusahaan mitra lainnya terkait standar dan praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan. Yang ketiga yaitu ketersediaan sumber daya. DLH Kota Serang hanya mengandalkan 34 unit truk pengangkut sampah. Dari jumlah tersebut dilaporkan bahwa hanya sekitar 30 per unit yang beroperasi aktif, sementara sisanya 4 unit ini tidak dapat digunakan karena terkendala dalam pemeliharaan atau adanya kerusakan. Jumlah armada yang dimiliki saat ini sangat minim dibandingkan kebutuhan ideal untuk melayani seluruh wilayah Kota Serang secara optimal dalam bidang lingkungan, yaitu sebanyak 110 unit truk. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kemampuan DLH untuk mengangkut sampah. Dari sekitar 360 ton sampah yang ada di Kota Serang setiap hari di Kota Serang setiap bulan dan tahunnya, hanya berkisar 75 hingga 80 ton yang mampu diangkut ke tempat pemprosesan akhir sampah atau TPAS di Ciliwung. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah lebih dari 75% tidak tertangani dan tidak ditindaklanjuti oleh sistem pengangkutan sampah secara resmi. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan evaluasi berupa The Balance Scorecard di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. BSC ini sendiri dapat kita lihat, kita analisis melalui Financial, Customer, Learning dan Growth, and Internal. Baik, pemaparan terkait dengan analisis strategi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman dan penonton yang telah
hadir dan telah mendengarkan hingga akhir video ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Semoga hasil pemaparan yang saya berikan mendapatkan inspirasi, menambah wawasan, dan dapat memberikan solusi untuk kedepannya nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.